Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan di siang ini kembali kita bisa sama-sama hadir untuk melanjutkan kajian kita dari kitab Tahdzib As-Sirah An-Nabawiyah karya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Pada pembahasan sebelumnya, kita sudah mulai membahas masuk pada pasal atau subbahasan berkaitan dengan kuda, kemudian unta, kemudian ada keledai, himar, bagal, serta pedang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pasal ini waktu itu belum tuntas kita bahas. Maka kita akan coba untuk lihat kembali, dan untuk bagian awal akan kami bahasnya singkat saja karena sudah pernah dibahas. Tetapi kita perlu sebutkan dari awal supaya nyambung dengan yang akan kita bahas selanjutnya. Kita lihat di sini, faslun fi afrasihi wa dawabihi wa silahihi sallallahu alaihi wasallam. Pasal tentang kuda-kuda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dawab itu artinya tunggangan-tunggangannya. Bisa unta, bisa keledai dan yang lainnya. Wasilahihi dan senjatanya sallallahu alaihi wasallam. Dimulai dari yang pertama. Di sini ada afras. Jadi dimulai dari kuda. Afras jamak dari faras. Karena li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam afrasun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki beberapa kuda. Fa awwalu farasin malakahu. Kuda pertama yang beliau miliki adalah asak. Namanya asakbu. Dan diberi keterangan di sini bahwa dinamakan dengan sakep karena ini sakep artinya cepat atau kencang. Summiya bidzalika, dinamakan sakbu li sur'atihi karena kecepatannya. Jadi salah satu yang unggul, salah satu yang istimewa pada kuda adalah kalau kuda itu bisa berlari kencang. Dan itu dianggap kuda yang bagus. Fa'inal farwasa idza kana khafifal jari fahuwa sakbun wa faidun kasikabil ma'i. Sebab jika kuda itu ringan berjalannya, maka ia cepat dan seperti air yang tumpah, gitu ya. Maka dia kalau ringan untuk berjalan, artinya dia bisa berlari kencang. Ya. Kalau berjalan itu enteng baginya. Nah, ini dinamakan sak. Jadi nama sakbu itu adalah nama kuda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diberi harokat bi fathis sin wa al muhmalah wa iskanil kaf wa bil muwahhadah. Jadi sinnya difathahkan, kafnya disukunkan, dan huruf berikutnya ba yang titiknya satu. Wa kana agharra muhajjala. Dan kuda ini kuda yang berwarna putih di muka dan di kakinya. Talq yamin. Kuda ini kalau lari kencang, larinya cepat. Wa huwa awwalu farsin ghaza alaihi. Dan inilah kuda pertama yang ditunggangi Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berperang. Selanjutnya, wa farusun akhar, yang kedua, kuda yang kedua adalah yuqallahu sabhah. Namanya sabhah. Tadi sak
Yang kedua sabhah. Wa huwa alladzi sabaqa alaihi fasabaqa. Jadi inilah kuda yang kalau bertanding, kalau dalam diadu kecepatannya dia yang akan menang. Yang tidak bisa, kalau bahasa lainnya adalah tidak bisa ditandingi, tidak bisa dikalahkan. Ini namanya sabhah. Jadi kudanya istimewa. Yang ketiga, wa farusun akhar yuqalu lahu al-murtajiz. Yang ketiga adalah al-murtajiz. Wa huwa alladhi ishtarahu minal a'rabi. Ini adalah kuda yang beliau beli dari A'rabi, orang Arab Baduy. Alladhi syahida lahu bihi Khuzaimah bin Tsabitin. Yang transaksi jual belinya dihadiri oleh Khuzaimah bin Tsabit. Khuzaimah bin Tsabit ini disaksikan oleh Khuzaimah ketika membeli kuda ini. Kuda namanya murtajiz. Jadi pertama sakep, yang kedua sabha, yang ketiga al-murtajiz. Wa qala Sahl bin Sa'd. Sahl bin Sa'ad mengatakan, kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salah satu afrasin. Rasulullah SAW punya 3 kuda. Nah, lalu disebutkan di sini kata Sahl bin Sa'ad, yang pertama lizaz dengan kasroh di huruf lamnya, lalu ada 2 za dan za, lizaz. Yang kedua wadharib, ya. Ini dengan fathah di ro-nya, lalu kasroh di ro-nya. Lalu yang ketiga luhaif dengan dhammah di lamnya dan fathah di ha, luhaif. Ada yang membacanya dengan berharokat, ya. Dengan berharokat pada haknya. Ya, dia jadi kalau dia berharokat di jimnya berarti lujaif, atau kalau berharokat di atasnya berarti lukhaif, ya. Dan ada yang membacanya dengan nuhaif, bukan lam tapi nun. Nah, ini riwayat dari Sahl bin Sa'ad untuk nama-namanya. Kemudian diberi keterangan fa'amma lizaz, adapun lizaz ini yang pertama, fa'ahdahu lahul muqawqis. Ini dihadiahkan oleh Muqawqis kepada Nabi SAW. Adapun luhaif ahdahu lahu Rabi'ah bin Abil Bara, dihadiahkan oleh Rabi'ah bin Abil Bara, fa'asabahu alaihi fara. Nah, kemudian beliau juga memberikan kepadanya dengan unta. Sedangkan wadharib ahdahu lahu Farwah bin Amr al-Judhami. Itu adalah hadiah dari Farwah bin Amr al-Judhami. Ini 3 kuda. Kemudian wa kana lahu farasun yuqalu lahu al-wardu. Beliau juga memiliki kuda lain yang namanya wardu. Ya. Ahdahu lahu Tamimun dari. Tamimun ad-dari. Hadiah dari Tamim ad-dari. Summa wahabahu li Umar. Kemudian Nabi SAW berikan kepada Umar ibn Khattab. Summa wahabahu Umar li rajulin. Kemudian Umar menghadiahkan kepada orang lain.
Tsumma wajadahu yubang. Lalu Umar melihat kuda itu diperjualbelikan. Ini sampai tahu riwayat kudanya kemana. Setelah kuda, pindah ke yang berikutnya. Wa kana lahu, jadi itu beberapa nama kudanya. Kalau mau diringkaskan, jadi ada Sakab, Sabhah, kemudian Murtajis. Sementara riwayat dari Sahal bin Sa'ad ada Lizaz, ya Lizaz, Dharib, lalu Luhaif atau Nuhaif. Kemudian diceritakan untuk Lizaz itu hadiah dari Muqawqis, Luhaif dari Rabi'ah bin Abil Bara, sementara Dharib dari Farwah bin Amr Al-Judhani. Kuda berikutnya adalah Al-Wardu. Setelah kuda masuk ke berikutnya yaitu Baghal. Ya, Baghal itu biasanya istilah untuk peranakan kuda dan keledai. Ya, Baghal. Nah, Nabi SAW punya Baghal namanya Duldul. Baghalnya adalah Duldul. Yang beliau tunggangi saat melakukan safar. Yarkabuha fil asfar. Bukan hanya itu, kata Imam Nawawi, wa asyad ba'dahu sallallahu alaihi wasallam. Sepeninggal Nabi SAW, Baghal Duldul ini masih hidup. Hatta kaburat, sampai berusia tua, wa zahabat asnanuha, dan gigi-giginya tanggal. Nah, Baghalnya ini wa kana yajussu lahas syair. Beliau Nabi SAW ini biasa menggilingkan gandum untuk makanannya. Makanan Baghalnya ini. Wa matat biyambu', dan Baghalnya ini mati di daerah namanya Yambu. Diberi keterangan di sini. Dinamakan dengan Yambu karena daerah ini memang Yambu dari kata mata air, sumber air, jamaknya Yanabi', karena memang daerah ini banyak mata airnya. Nah, kalau sekarang ini kota ini terkenal, tentu sampai sekarang namanya dengan nama Yambu, terletak di pantai Laut Merah, Saudi Arabia. Selanjutnya diriwayatkan dalam tarikh Damaskus, ya, sejarah kota Damaskus, ya, menturuqin dari berbagai jalur annaha baqiyat hatta qatala 'alaiha Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu fi khilafatihi al-Khawarij. Dan Baghalnya ini masih terus diriwayatkan bahwa Baghalnya ini masih hidup sampai masa Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Berarti cukup panjang. Sebab kalau setelah wafatnya Nabi SAW, kemudian masa kepemerintahan Abu Bakar, kepemerintahan Umar, lalu Utsman, sampai Ali bin Abi Thalib, itu artinya masa setelah wafatnya Nabi SAW pun berarti itu tidak kurang dari 20 tahun. Ya, tidak kurang dari 20 tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Karena sampai akhir masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib ya sekitar 30 tahun. Nah, kemudian setelah Baghal berikutnya adalah unta. Wa kana lahu sallallahu alaihi wasallam naqatuhul abba. Nabi SAW punya unta namanya al-abba. Wa yuqalu lahu aidan al-jad'a. Ya, dinamakan juga dengan jad'a. Wal qaswa. Dan unta al-qaswa. Hakadha ruwina an Muhammad ibn Ibrahim at-Taimi. Demikianlah yang diriwayatkan kepada kami, maksudnya kepada Imam Nawawi, dari Muhammad bin Ibrahim at-Taimi. Anna hadhil asma ats-tsalatsa linaqatin wahidah. Kata beliau bahwa 3 nama ini, Abba, Jad'a, Qaswa, ini adalah
3 nama untuk satu unta. Kala qalahu ghairuhu. Ini pendapat sebagian ulama juga yang lain. Waqilahunna salasun. Tetapi ada pendapat yang berbeda yang mengatakan bahwa itu 3 nama untuk 3 unta. Jadi memang untanya 3. Bahwa abba itu bukan jad'a juga bukan qaswa. Jadi itu 3 unta. Ini berkaitan dengan perbedaan pendapat tentang namanya. Nah, kemudian di sini diberi keterangan yang diberi tanda, kita bisa lihat di catatan kakinya. Di unta ini tidak mampu didahului setiap kali mereka berusaha untuk mendahuluinya. Jadi mereka tidak bisa mengalahkannya. Maka ketika seorang badui mendahulunya di atas untanya, para sahabat merasa keberatan. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna haqqan 'alallahi alla yarfa'a syai'an minad dunya illa wada'ah. Sesungguhnya hak atas Allah bahwa tidaklah Allah meninggikan sesuatu dari dunia, melainkan dia pasti merendahkannya pula. Nah, ini berkaitan dengan untanya. Selanjutnya, yang berikutnya adalah himarnya. Atau keledainya. Wa kana lahu himarun. Nabi SAW punya himar, yuqalu lahu Ufair. Namanya Ufair. Dengan didommahkan pada huruf ain yang tanpa harokat, Ufair. Dengan difathahkan pada huruf fa-nya. Lalu ada keterangan wa dzakarul qadhi Iyad bil ghainil mu'jamah. Nah, sementara Qadhi Iyad berpendapat bahwa ini bacaannya atau tulisannya adalah dengan huruf ghain. Dengan ada titiknya di atasnya. Jadi bukan Ufair tapi Ghufair. Nah, wattafaqu ala taghlidihi fi dzalika. Taghlidihi fi dzalik. Para ulama sepakat bahwa ini adalah keliru. Ini jelas keliru. Kalau dikatakan itu Ghufair. Dan yang lebih tepat adalah Ufair. Mata Ufairun fi hajjatil wada. Himar Ufair ini wafat atau mati, ya, mati pada peristiwa atau pada tahun Haji Wada. Pada tahun Haji Wada. Ini adalah tahun terakhir Nabi SAW bersama para sahabatnya. Karena setelah itu beliau wafat. Maka dinamakan Haji Wada, haji perpisahan. Nah, kemudian ada keterangan wa kana lahu fi waqtin 20 lihatan. Pada waktu itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki 20 unta perah. Wa mi'atu syad. Dan 100 100 kambing. Wa salah satu armah. Dan beliau punya 3 tombak. Wa salah satu akwas. Dan beliau memiliki 3 busur. Wa sittatu asyafin. Dan 6 pedang. Minha diantaranya Dzul Faqar. Diantaranya namanya Dzul Faqar. Tanaffalahu yauma Badrin wa huwa alladzi ra'a fihi ar-ru'ya yauma Uhud.
Ini Dzulfaqar, tanaffalahu yauma badrin wa huwa alladzi ra'a fihi ru'ya yauma uhud. Yang mata pedangnya pada saat perang Badar. Nah, yaitu perang ketika Nabi SAW di situ melihat dalam mimpi lihat perang Uhud. Itu ada 6 pedangnya. Wadir'ani, dan 2 baju perisai, waturs, dan cincin. Dan ya, artinya 2 baju besi, ya. Baju perang, waturs dan perisai, wakhotam dan cincin, waqadh dan bejana, ghalidh yang keras, kuat, ya. Min khoshabin, dari kayu, waraya sauda, dan ada bendera berwarna hitam, murabba'ah, bentuknya segi 4, min namirah, dari kain bercorak, maksudnya loreng, waliwa abyad, dan ini bendera satunya lagi anji, berwarna putih, waruya aswad, dan diriwayatkan bahwa itu warnanya hitam. Nah, di sini ada keterangan yang kami tambahkan, bahwa di sini disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki 20 unta, nah kemudian 100 ekor kambing, lalu 3 tombak, kemudian 3 busur, lalu ada 6 pedang. Salah satunya Dzulfaqar. Pada pembahasan sebelumnya, ini belum diberikan penjelasan tentang 6 pedang ini. Di sini hanya cuma disebutkan 1, yaitu Dzulfaqar. Dalam beberapa referensi yang lain disebutkan nama-namanya. Tapi sebelum itu, di sini Imam Nawawi menyebutkan hanya 6 pedang. Sementara kalau kita lihat beberapa referensi lain, ada yang menyebutkan lebih dari 6. Misalnya, Imam Ibnul Qayyim dalam Zadul Ma'adnya, beliau menyebutkan ada 9 pedang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan 9 itu posisinya tidak ada yang mengatakan bahwa itu tidak dalam satu waktu. Tapi jumlah keseluruhan. Jadi bisa jadi pedang yang dimiliki di waktu yang bersamaan itu tidak 9. Tapi dihitung dari sejak dulu sampai sekarang jumlahnya kira-kira begitu. Dari awal sampai dengan akhir jumlahnya 9. Tapi di waktu yang bersamaan bisa jadi tidak 9. Kemudian Imam Ibnul Qayyim menyebutkan ke-9 nama-nama pedang tersebut. Beliau sebutkan ada, selain untuk Dzulfaqar, kemudian ada Rasub, lalu ada Mikhdam. Dzulfaqar, Rasum, lalu Mikhdam. Berikutnya ada Qadib, Hatfun, Al-Battar. Sementara
Yang berikutnya adalah qal'i, ma'thur, dan al-fujar. Nah, ini adalah ke-9. 9 pedang yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Kemudian, kalau melihat apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi dalam Syama'il Muhammadiyahnya, dibahas tentang pedang, beliau menyebutkan beberapa riwayat dan beberapa pembahasan, mulai dari pembahasan tentang bentuk pedangnya. Salah satu yang dibicarakan pada bentuk pedang adalah berkaitan dengan pegangan pedang pada ujung untuk menahan supaya pedang itu tidak lepas, maka ada bahan yang dibuat secara khusus untuk menahan pegangan tersebut. Dalam bahasa Arab namanya qabi'ah. Qabi'ah itu ujung pedang, sampai ujung pada bagian tempat pegangan pedang, yang biasanya bentuknya menonjol. Tujuannya tentu untuk menghindari supaya tidak lepas, supaya tangannya tidak lepas pada saat mengayunkan pedang. Jadi pada saat mengayunkan pedang, kalau tidak ada pegangan di ujungnya bisa jadi lepas. Nah, supaya menghindari itu, maka apa yang dilakukan? Maka di bagian ujungnya ada bahan tambahan. Nah, kemudian berikutnya, pedang ini yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada beberapa pedang, lalu dijelaskan bagaimana proses pembuatan pedangnya, kemudian ada nama-namanya yang menunjukkan pada kita bahwa ada di antara para ulama yang menelaah atau mengkaji lebih lanjut tentang pedang ini. Nah, bentuk, kemudian bahan, dan asal pedang ini dari mana juga menjadi bahan kajian di kalangan para ulama yang mengkaji sirah nabawiyah. Nah, itu berkaitan dengan pedang. Dan kemudian di sini disebutkan ada baju besi, namanya dir'un. Maka kalau dir'an ini berarti 2 baju besi atau baju pelindung ya. Kalau sekarang sudah lebih canggih lagi menggunakan yang namanya rompi. Bentuknya sudah lebih bagus, bahannya bisa lebih kuat ketimbang ya, baju pelindung atau baju besi yang dikenal di masa lalu. Nah, kenapa ini diperlukan? Ini untuk pelindung. Kalau saat itu orang pakai pelindung diperlukan karena ini untuk mengantisipasi tebasan pedang atau tembakan anak panah dari musuh. Maka sudah bisa dibayangkan kekuatannya. Nah, kalau di sini disebutkan ada 2 baju besi. Sementara dalam Zadul Ma'ad, Imam Ibnul Qayyim menyebutkan ada 7 baju besi. Jadi, kalau kita lihat di sini,
disebutkan di sini ada dir'ani, ada 2 baju besi. Sementara Imam Ibnu Qayyim menyebutkan ada 7. Dan bahkan Imam Ibnu Qayyim menyebutkan namanya. Di antaranya adalah ada nama Zatul Fudul. Dan baju besi itu yang digadaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai jaminan hutang kepada Abu Syaham, orang Yahudi, yang Nabi SAW berhutang membeli gandum untuk makanan keluarganya. Sampai akhirnya berhutang pada orang Yahudi. Dan bahannya terbuat dari besi. Kemudian ada lagi nama baju besi yang lain, Zatul Wishah, Zatul Hawashi, Sa'diyah, Fiddah, Al-Batra, ada Al-Khiznaq. Nah, itu 7 nama baju besi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya ulang lagi, 7 ini ada namanya mulai dari Zatul Fudul yang pertama, yang kedua Zatul Wishah, yang ketiga Zatul Hawashi, yang keempat Sa'diyah, yang kelima Fiddah, yang keenam Al-Batra, yang ketujuh Al-Khiznaq. Itu 7 nama yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad, menyebutkan tentang baju besi yang dimiliki Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tentu kalau pembahasan lebih lanjut, ada beberapa ulasan yang berhubungan dengan baju besi ini. Nah, kalau dikatakan bahwa di perang Uhud beliau memakai 2 baju besi, dilapis, atau 2 baju pelindung, itu diriwayatkan dan hadisnya ada di Syama'il Muhammadiyah karya Imam Tirmidzi. Jadi dalam buku Syama'ilnya Imam Tirmidzi nanti kita akan dapatkan riwayat dari As-Sa'ib bin Yazid anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana alaihi yauma Uhudin dir'ani qad dhahara bainahuma. Bahwa Nabi SAW punya 2 baju besi yang beliau kenakan pada perang Uhud. Qad dhahara bainahuma. Jadi ini berkaitan dengan baju besi yang digunakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian di sini kalau disebutkan ada selain baju besi juga ada tameng. Tameng yang digunakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau perisai, turs. Yang masih berhubungan juga dengan ini adalah lalu penutup kepalanya. Kalau peperangan, selain ada baju pelindung, baju besi, ada tameng atau perisai, juga ada namanya al-ghafru atau al-mighfar. Ya, secara bahasa dia penutup. Ya, penutup kepala, dan ini biasanya maksudnya penutup kepala yang digunakan oleh pasukan.
Jadi bukan songkok, bukan sorban. Itu nanti pembahasannya lain lagi. Ada sorban yang dikenakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, itu pembahasannya bukan dalam pembahasan perang. Sementara dalam perang beliau mengenakan mighfar. Ya. Jadi kalau kita mungkin masih ingat di zaman penjajahan dulu, ada topi yang digunakan untuk mengantisipasi kalau ada serangan yang mengenai kepala. Dan tentu dipilih bahan yang kuat, aman, dan seterusnya. Nah, kemudian disebutkan juga di sini ada cincin. Cincin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, cincin Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini, bahasa Arab namanya khatam tadi, biasanya ada matanya, ya, bagian yang menonjol. Dan itu sisi yang diberi hiasan, ukiran, atau batu mulia. Kalau dalam bahasa Arabnya namanya fasun, itu bagiannya. Nah, kemudian dari bentuk, ukuran, dan sebab Nabi SAW memakai cincin, itu ada pembahasan lebih lanjut. Nah, Rasul SAW memakai cincin pada masa-masa akhir kehidupan beliau, tepatnya setelah beliau hijrah ke Madinah. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa beliau mulai memakai cincin sejak tahun ke-6 Hijriah. Ada yang mengatakan itu adalah alasannya karena beliau biasa mengirimkan surat yang berisi seruan, ajakan, mendakwahi para penguasa negara adidaya saat itu. Dikirimi surat. Dan ketika ngirim surat, diberitahu bahwa para penguasa Romawi itu tidak akan menerima surat kalau tidak ada stempelnya. Maka cincinnya itu sekaligus sebagai stempelnya. Maka dalam bahasa Arab, khotam itu digunakan untuk cincin, tapi juga digunakan untuk stempel. Dan di situ ada tulisannya Muhammad Rasulullah. Ya tentu kalau yang lain disesuaikan dengan tulisannya disesuaikan dengan stempel itu untuk apa atau untuk siapa. Kalau pada sosok Nabi jelas tulisannya Muhammad Rasulullah. Jadi ini karena kebutuhan. Nah, kalau melihat latar belakang itu, maka muncul pertanyaan. Jadi pakai cincin itu hukumnya apa itu? Nabi SAW pakai. Tapi pakainya tadi setelah tahun ke-6 Hijriah. Maka kita dapati ada yang melihat bahwa berangkat dari latar belakang tadi, maka kalau ada orang yang punya keperluan tertentu, akan bagus. Bahkan bisa disunnahkan. Misalnya, ada orang yang memang cincinnya sekaligus berfungsi sebagai stempel seperti pada sosok Nabi Muhammad SAW. Maka sekaligus. Oleh karena itu, pakai cincin dalam kondisi seperti itu, hukumnya apa? Disunnahkan. Tapi kalau tidak ada punya kebutuhan seperti itu, bagaimana? Maka menggunakan cincin dalam kondisi, selain kondisi tadi, hukum asalnya adalah mubah. Hukumnya mubah, maka boleh. Oleh karena itu, tidak boleh kita menganggap keliru kalau ada yang menggunakan cincin seperti yang dikenakan Rasulullah SAW, karena itu mubah, boleh.
Nah, nanti mengenai bahannya terbuat dari apa, tidak boleh menggunakan bahan dari emas, atau kemudian nanti bahasan berikutnya, nah itu nanti pembahasan lebih lanjut tentang tentang cincin. Tapi yang jelas ya ini berkaitan dengan latar belakangnya. Dan ada beberapa riwayat, ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang bagaimana cincin Rasulullah SAW terbuat. Di antaranya adalah riwayat yang menyebutkan bahwa beliau punya cincin terbuat dari perak. Nah, kemudian ada riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW memiliki lebih dari satu cincin. Nah, ini riwayat yang menyebutkan mengenai cincin tadi. Imam Ahmad bin Hambal, ya dari riwayat dari Imam Ahmad bin Hambal, beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW memiliki cincin yang terbuat dari campuran besi dan perak. Itu berkaitan dengan berkaitan dengan bahannya. Nah, Imam Ibnu Rajab dalam bukunya Ahkamul Khawatim berkomentar terhadap pernyataan Imam Ahmad bin Hambal ini, dan beliau mengatakan bisa jadi cincin ini yang disebut oleh Imam Ahmad adalah cincin yang hanya digunakan untuk ditempel surat-surat dan tidak dipakai oleh beliau. Jadi ada yang memang cincinnya digunakan, ada cincin yang fungsinya stempel, dan ada cincin yang dikenakan atau digunakan. Jadi cincin yang berfungsi sebagai stempel tidak digunakan, tidak dikenakan, dan ini dikuatkan dengan riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Nah, ini berkaitan dengan cincinnya, dan tentu masih ada beberapa bahasan yang lain berkaitan dengan cincin ini. Seperti tadi misalnya, kapan beliau mulai menggunakannya, yang mengatakan akhir tahun ke-6 Hijriah, setelah pulang dari perjanjian Hudaybiyah. Hudaybiyah itu tempatnya sekarang kita menyebutnya di Mekah. Ya, posisinya meskipun dikatakan di luar kota Mekah, ya jaraknya sangat dekat. Nah, itu dengan cincin, dan untuk sementara sampai di situ dulu, supaya nanti ada kesempatan untuk kalau ada yang mau bertanya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.